Tenses adalah hal yang paling mendasar. Pada umumnya digunakan membentuk sebuah kalimat berdasarkan waktu kejadian atau peristiwa yang berlangsung. Tenses dibagi menjadi 3 kelompok periode waktu, yaitu masa sekarang present, masa lampau past, dan masa datang future, dan selanjutnya disebut dengan bentuk simple. Modals. Modal verbs tidak bisa diikuti dengan auxiliary verbs yang lain, misalnya seperti do, does, dan did. Bentuk negatif dari modal verbs yaitu dengan menambahkan kata not di belakang modal tersebut. Sementara itu, untuk membentuk kalimat tanya dari modal verb, kita hanya perlu mengembalikan posisi verb ke subjek. Bentuk dari modal verb selalu tetap sehingga kita tidak boleh menambahkan akhiran s atau at setelah modal verb tersebut, kecuali modal auto. Modal verb tidak dapat diikuti dengan kata to. Terdapat 2 jenis modal, yaitu modal present dan modal past. Yang pertama, modal present meliputi will, shall, must, may, should atau ought to, dan can. Contohnya, I will do the homework. Artinya saya akan mengerjakan PR. Bentuk modal past meliputi would, should, must, or had to atau might, could. Contohnya, he would come punctually if they woke up earlier. Dia akan datang tepat waktu jika dia bangun lebih awal. Passive voice. Passive voice adalah bentuk kalimat yang muncul saat mengubah objek kalimat menjadi subjek kalimat dalam bahasa Inggris. Dengan kata lain, subjek kalimat tidak melakukan aksi tetapi sebaliknya menjadi penerima aksi. For example, the food is cooked by Lily. Makanan itu dimasak oleh Lily. Contoh yang kedua, the car was driven by my brother. Mobil itu dikendarai oleh kakak saya. Reported speech. Reported speech adalah perubahan kalimat langsung menjadi suatu kalimat tidak langsung, direct dan indirect, juga sebagai reported speech. Beberapa kalimat yang dapat diubah menjadi reported speech di antaranya adalah pernyataan atau statement, perintah, undangan, dan permintaan. For example, she wanted to order coffee. Dia bilang ia ingin memesan kopi. Contoh yang kedua, he asked what he wanted to eat for lunch. Dia bertanya ingin makan apa untuk makan siang. Question adalah kata yang digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, cara, dan lain-lain, yang terdiri dari beberapa jenis question, antara lain 1. Yes or no question. Contohnya, do you understand? Yes, I do. Yang kedua adalah question word, yaitu 5W 1H. For example, why, where, who, what, when, how. Nomor 3, question tag. Contohnya, let's watch a movie, shall we? Auxiliary verbs. Auxiliary verbs in English bisa dikatakan merupakan kata pembantu untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Selain melengkapi kata kerja utama, kata kerja bantu juga berfungsi untuk memperjelas kata kerja utama. Terdapat 3 jenis auxiliary verbs, yaitu be yang meliputi is, am, are, was, were, been, being, to be, menerangkan kata kerja, kata benda, present participle. Contohnya, they are being patient now in order to avoid being scolded again. Artikel. IND artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata benda. Ketiganya sebenarnya tidak memiliki arti kata secara khusus, namun artikel memiliki fungsi khusus dalam melengkapi suatu frasa atau klausa yang spesifik berhubungan dengan kata benda atau kata benda di dalamnya. Artikel atau kata sandang terbagi menjadi 2 macam, yaitu definite dan indefinite. Sebagai contoh, he goes to the swimming pool twice a week. Dia pergi ke kolam renang 2 kali seminggu.
Then please give me the hammer. Tolong berikan aku palu itu. Preposition adalah kata penghubung yang biasanya digunakan untuk menerangkan tempat, arah, waktu, posisi. Ada beberapa macam atau jenis preposition, yaitu preposition of time, preposition of place, dan preposition of movement. Contohnya preposition of time, there are many foods on the table. Ada banyak makanan di atas meja. Preposition of movement, my cat always sleeping inside my room. Kucingku selalu tidur di kamarku. Conjunction atau juga dikenal dengan konjungsi adalah kata sambung, kata yang digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian bahasa yang setara. Conjunction atau juga dikenal dengan konjungsi adalah kata sambung. Contohnya, Jessie knows music very well, but she can't singing. Jessie sangat mengetahui musik, tapi dia tidak bisa bernyanyi. Determiner merupakan kata atau kelompok kata yang ditempatkan di depan noun untuk membatasi makna noun tersebut. Determiner penting untuk memperkenalkan atau menyediakan konteks atau untuk kata benda. Menyediakan konteks contohnya dapat dalam bentuk kuantitas, 3 apples, atau kepemilikan, my apples. Relative clause adalah salah satu jenis dependent clause. Kalimatnya memiliki subjek dan verb, tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu kalimat. Kalimat ini juga dikenal sebagai adjective clause karena fungsinya mirip dengan fungsi adjektif atau kata sifat, yaitu memberi informasi tambahan pada sebuah noun. Relative clause selalu dimulai dengan relative pronoun yang menggantikan noun phrase atau pronoun ketika beberapa kalimat digabung. Adverb adalah keterangan yang berfungsi untuk mendeskripsikan verb kata kerja atau adjektif kata sifat. Jenis-jenis adverb ada 6, yaitu adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, adverb of degree, adverb of manner, dan adverb of purpose. For example, I've been quite busy today. Adverb itu adalah adverb of time. Contoh yang kedua, I think I did the test well, merupakan adverb of manner. Put the chair above the cupboard along with the other empty chairs. Adjectives atau kata sifat adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, atau membatasi kata ganti pronoun atau kata benda noun yang masih general. Contohnya, car adalah bentuk umum, black car bentuk spesifik, fancy black car lebih spesifik, defensive black support car sangat spesifik. Phrasal verb adalah kata kerja yang terdiri dari dua kata, yaitu gabungan antara verb dengan preposition atau kata depan, atau gabungan antara verb dengan adverb, kata keterangan, yang membentuk suatu pengertian yang unik. Apabila dua kata-kata phrasal verb dipisahkan, maka akan memiliki makna yang berbeda dibandingkan ketika kedua kata tersebut terlebur menjadi satu dalam phrasal verb. For example, to wake up, bangun tidur, to drop in, mampir, to pick up, menjemput. Contoh kalimatnya, meditation helps me to calm down.